Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan ini tetehnya lagi santai sama mertua ya Bu ya. Iya. Sama Dede juga, Dede Iya. Jeje, apa kabarnya? Baik Om. Baik Om. Nah, Zeze gitu. Sore-sore Mas Jeje mumpung ya, Jeje udaranya atau bagus. Jeje namanya? Zeze Azalea. Jeje Azalea. Nah, Teh Suci ini ya teman-teman ya seperti yang saya katakan di awal video, di opening, beliau ini adalah seorang indigo. Kalau di kampung di Sunda dibilangnya itu orang sayuni, sering melihat sosok-sosok makhluk gaib ya Teh ya, apalagi ke tempat-tempat baru seperti ini. Nah, Teh Suci kalau boleh saya nanya nih, pas awal-awal Teh Suci ke sini, ke area Gunung Cakra ini, Teh Suci ketemu sama sosok gaib apa aja sih Teh Suci? Aku di sini disambut sama ada apa? Ada jawara di sini di dekat kali kecil di bawah. Ada juga apa ya? Mbah-mbah yang usianya udah berabad-abad mungkin ya, udah semuanya putih semua ya, jenggotnya, rambutnya besar, tinggi, gede. Terus di sini juga apa? Kadang ada bikin apa ya? Sering ketemu sih kayak udah orang tua mulu, orang tua yang pakai sorban. Jadi keseringan ketemunya sama sosok-sosoknya tuh Bapak-bapak bapak-bapak semua, iya. yang keseringan. Nah, itu Bu Yoyo kalau boleh saya tahu nih, yang tadi diceritain sama Teh Suci. Contohnya Teh Suci pas awal-awal kesini ketemu sama sosok abah-abah. Itu sosok apa? Di sini tuh apanya apa? Sejarah dulunya tuh gitu. Saya sebetulnya kurang tahu ya Mas, dan kebetulan juga saya kalau anak saya kan termasuk yang peka ya, yang sensitif ya. Kalau saya mungkin modelnya yang tidak sensitif. Jadi kalau saya alhamdulillah ya, kalau saya mendingan nggak usah ketemu lah ya gitu. Tapi saya memang pernah dengar dari paman saya bahwa di sini itu dulunya itu adalah, dan orang cerita bahwa di sini itu dulu semacam padepokan keraton atau apalah. Keratonnya katanya di atas, yang orang bisa lihat ya. Nah di sini di bawahnya mungkin, tapi masih lingkungan keraton mungkin ya. Nah, terus kalau ada bapak-bapak tua itu, kalau tidak salah dengar itu paman saya pernah menyebutkan Kiai Haji Ajar Padang. Kiai Haji Ajar Padang. Ya, yang ada di sini. Karuhun sini. Karuhun sini. Entah siapanya, tapi yang ada di sini. Mungkin maksud saya gini, mungkin waktu saya pertama ke sini paman saya biar nggak kaget kalau saya ketemu apa-apa gitu ya, melihat sesuatu. Tapi kebetulan alhamdulillah saya tidak melihat apa-apa, tapi justru malah anak saya nih yang lihat gitu kan. Katanya namanya Kiai Haji Ajar Padang, cuma itu yang saya tahu. Kalau di bawah katanya Padepokan Pencaksilat, masih tanah saya maksudnya Mas. Kalau yang di sini yaitu yang emper-emperannya keraton mungkin, masih wilayahnya inilah gitu. Berarti Kiai Haji Ajar Padang itu yang ditemui mungkin sosok kakek-kakek yang berjubah putih, pakai sorban putih, jenggot putih itu. Nah kalau yang di bawah itu yang katanya di kali kecil, emang saya pernah ajak dia ke kebun yang jauh. Kita lewatin kali kecil sama kebun bambu. Udaranya yang sejuk banget sih, tapi maksud saya gini, saya tidak, karena tidak peka, tidak merasakan apa-apa, tapi sampai kita di rumah lagi ambil itu ya, ambil kayu waktu itu, cuma memang sampai sore, terus kirain itu di belakang itu mama, ternyata mama udah naik ke atas. Ternyata di belakang itu memang bapak-bapak sosoknya ya, kayak jawara yang baju serba hitam, yang palanya itu diikat tali merah kayak gitu kan, pendekar kayak gitu ya, kayak jawara lah. Dia sampai rumah dia cerita kan, kata saya nggak tahu. Ternyata yang dari tadi nemenin saya itu ya itu bukan mama, ternyata. Saya udah duluan. Oh jadi ibu pergi duluan, teteh masih di lokasi sana, serasa ada yang nemenin. Iya, dikiranya di belakangnya saya, ternyata sendirian kan gitu. Lu kirain mama tadi gitu, dia bilang, mama udah di sini kok, udah di atas. Nah terus saya sempat tanya juga ke paman saya, tapi saya lupa. Memang kata paman saya ada, cuma saya lupa apa namanya. Yang saya ingat cuma yang ada di sini di bawah, mungkin di wilayah tanah saya namanya Kiai Haji Ajar Padang. Nah Teh, selain dua sosok tadi yang pernah ditemui, sosok apa lagi nih Teh? Ketemu.
yang ketemu? Aku kalau di sini mah jarang ya, paling kalau main ke bawah itu kadang ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibunya ya mungkin apa dibilang ibu-ibu kayak desa gitu ya, yang pakai ciput palanya gitu, yang bajunya kayak mau ke kebun. Tapi itu sosok goib. Iya, memang dulunya penghuni sini kan, udah lama orang-orang yang pertama orang di sini. Cuma memang sejarah dulu mungkin dia tinggal di tanah sini ya. Ya dia tinggal di sini. Kalau yang menakutkan teh, sosok-sosok yang menakutkan pernah lihat gak? Ya paling di pohon bambu itu, besar, tinggi. Nah, apa ya kalau dibilang yang mukanya berbulu semua ya, gondoruo kali ya kalau dibilang ya, yang ada taringnya, giginya, matanya merah. Itu aja tuh waktu itu ketemu, waktu kebetulan kan ke bawah itu pengen ngambil buah ceritanya. Nah memang sepi ya, udah sore juga, sendirian. Ya itu besar tinggi banget, mungkin ya mungkin raja sih itu kali ya, Rajanya. karena kan memang itu kerajaannya di bawah juga, terus memang nggak ganggu juga. Nah maaf nih teh, maksud saya yang menakutkan contohnya yang nggak ada kepalanya, yang wajahnya hancur. Karena kan gue ya dengar-dengar nih dari orang-orang yang di bawah, katanya di sini tuh pernah terjadi pembantaian satu kompi apa tuh? Cerita tuh satu kompi pasukan waktu zaman DII katanya. Zaman dulu kali ya. Kalau kayak gitu-gitu enggak kali ya? Enggak, kalau itu enggak. mah Enggak pernah lihat berarti. Mungkin wilayahnya kan dulu kenapa di sini Translok Angkatan Mas? Karena dulu kan di sini kan pagar betis kan. Karena Cakra ini kan yang dari Ciwalur sana, yang Kartosuwiryo itu. Pak Kartosuwiryo. Kan emang daerah sini. Jadi mungkin zaman dulunya ya. Saya sih kurang paham juga karena di sini kan baru juga. Baru, iya betul. Soalnya tadi ngobrol-ngobrol di pas warung tuh Bu, ngobrolnya kayak gitu. Ya bisa jadi Mas. Karena zaman dulunya bisa jadi, karena kalau tidak salah ingat cerita mama saya, itu kan dulu abangnya mama saya itu tentara ya, zaman dulu. Terus katanya sama DI itu mohon maaf dipenggal gitu, dibakar. Jadi makanya mama saya itu dari kalau dengar suara trompetnya abri kayak gitu-gitu tuh pasti nangis deh adik. Jadi ada suatu keterikatan batin sendirilah. Sedih ya Bu ya. Nah kalau selain di tempat ini, Teh Suci mungkin di rumah di Jakarta tuh pernah lihat apa tuh Teh? Sosok-sosoknya apa tuh? Ya kalau di rumah ya banyak, kadang ketemu kayak pocong. Kayak bapak-bapak yang cuma setengah badan gitu, yang mukanya hancur, yang mungkin entah itu dia meninggalnya konyol, kecelakaan atau itu ya. Terus kadang ada kuntilanak, kadang anak-anak. Ngeri ya Teh ya. Ngeri sekali. Nah itu pas Teteh bisa, bukan bisa ya, sering melihat kayak gitu tuh pas usia berapa tahun sih Teh? Mulai kamu sadar, mulai Teteh sadar gitu, melihat-lihat yang kayak gitu, goib kayak gitu. Dari zaman sekolah ya, soalnya waktu itu mimpi gimana? Waktu masih zaman sekolah, mimpi itu ketemu kayak sosok leluhur gitu, yang berjubah juga, yang bapak-bapak udah umur udah tua lah. Nah dikasih batu, 2 batu itu batu akik. Batu akik lah, hijau sama merah. Terus dikasih pas ini saya terima, ditaruh di telapak itu kan nyala tuh batu ya. Saya terima itu batunya yang warna hijau, masuklah ke badan. Masuk ke badan. Semenjak itu Teteh dari situ iya, dia bilang ini kamu simpan, katanya gitu, kamu buat pegangan kamu simpan. Terus saya terima, saya genggam, itu batu yang bersinar, pas aku buka hilang gitu. Sempat shock gak Teh? Kan tadinya biasa-biasa, nggak pernah lihat yang kayak gituan. Ya tiba-tiba ke tempat baru atau ke tempat angker ada yang muncul kayak gitu, sempat
kaget atau gimana? Enggak sih, kadang memang sebelumnya disambut sama yang apa, yang rasa asing itu baru nginjek di suatu tempat yang nggak pernah dikagetin, cuma dia nunjukin keberadaannya aja gitu. Cuma memang waktu itu ibu bilang kan, teteh, dia bilang pas mama hamil teteh itu dulu dibilang, ini ibu nanti kalau memang kelak anaknya lahir nanti suatu besar nanti si anak ini dia bisa ngelihat sesuatu gitu ya. Yang tak kasat mata mungkin. Iya nggak kasat mata. Terus juga kalau memang udah besar dia bisa ngobatin orang, dia bilang gitu. Terus pas aku ngerasa udah sekolah itu, ya bener pas abis dikasih impian itu ngerasain hal-hal yang memang nggak dilihat dengan kasat mata gitu, merasakan dia ada gitu kan. Berarti lihat pocong, kuntilanak yang mukanya hancur itu udah hal biasa, hal lumrah. Iya. Itu tiap hari teh, tiap waktu atau gimana lihat yang kayak gituan? Kalau mau itu, iya. Kan kadang suka keluar gitu kan, keluar bawa motor kemana, suka ketemu aja mungkin ini ya. Selewatan ya. Selewatan. Tapi gitu. nggak ganggu gitu tetehnya, cuman Enggak. udah kelihatan Iya, udah karena, aja gitu. Enggak ngerasa diganggu, memang dia nunjukin gitu. Mungkin kalau sayanya takut ya, pas dia nampakin ya dia juga ngerasa keganggu. Gitu. Iya. Serem ya teh ya. Apalagi kalau misalkan teteh ke tempat-tempat baru, ke hutan. Dulu pernah Apa? main gitu ya ke suatu rumah teman. Baru asing, mungkin aku tuh asing, baru pernah nginjak sana. Itu tuh rumahnya luas gitu kan, rumahnya luas sekitar 8 kamar, terus 4 kamar mandi. Pas nyampe situ tuh disambut banget. Saya bilang, baru masuk, assalamualaikum, bilang gitu. Terus saya bilang saya ketemu sosok gede tinggi gitu ya, bapak-bapak. Terus teman itu nunjukin, ini bukan, iya itu mertuanya, katanya udah meninggal. Oh tapi yang selama ini dia di situ di rumah tuh nggak pernah ngerasain apa-apa gitu kan. Ya udah, terus habis itu udah nginep lah aku di situ kan, udah nginep. Terus habis itu pas tidur itu dikelilingin, dibawa itu di rumahnya kan, dibawa nginep di rumahnya, dikelilingin dari semalam sampai subuh itu, ini tempat ini dia bilang gitu. Terus saya kasih tau lah sama temen, dia bilang gitu. Nggak lama itu mertuanya yang perempuan kan sakit. Terus aku bilang, kata saya, dia meninggalnya susah banget gitu kan. Terus saya bilang ke suaminya, bang tolong deh di kamar ibu itu cari benda, dia tuh punya pegangan yang bikin ibu susah meninggal ya. Aku bilang gitu. Emang apa, sedangkan anaknya itu nggak tahu kan ya. Terus dia bilang ya dicari kan, pas dia ibunya di rumah sakit berhari-hari sakaratul maut, dicarilah, ketemu kan keris sama batu. Udah bang, udah ketemu, dia bilang gitu. Udah, terus habis itu kataku, ini tolong rumah ini semua bersihin, kataku gitu. Ini jadi itu kan rumah itu kru film, jadi rumah besar belakangnya kontrakan itu kosong semua, jadi nggak ada yang ditempatin. Jadi semua barang-barang itu kosong lah, cuman satu ditempatin kamar sama ruang TV. Nah depannya itu pohon besar, pohon mangga, pohon apa ya, banyak penunggu penghuninya mungkin ya yang senang ini. Karena kan udah dari situ, bang ini tolong sofa itu kebelakangin aja, diberesin, karena apa yang saya dikasih impian tuh memang amanat buat teman saya ya. Ini tolong beresin bang, bikin pengajian, kata saya, bikin yasinan. Ini aja
bikin yasinan, terus sofa-sofa ke belakangin, nanti ada rame orang kata saya gitu, pasang pelampang, besok rame orang 2 hari kata saya gitu, dilakuin lah. Terus kata saya, tolong panggil kiai atau habib apa ustadz gitu buat bersihin ini rumah. Terus ini pohon mangga ini ada penunggunya kuntilanak kataku gitu kan. Terus dia panggil, dia tebang pohonnya, di depan dibikin taman, itu kontrakan semua alang-alangnya dibersihin. Habis itu ya udah dia lakuin tuh semua. Maksudnya itu pengertian rame banyak orang, tiba-tiba orangnya meninggal atau gimana teh? Kan suaminya nanya kan yang teman aku yang perempuannya ya, dia bilang, ibu pulang itu sembuh apa meninggal? Abang maaf ya, saya ini amanat, saya nggak boleh ngedahulin kodrat yang di atas. Cuma bikin pengajian aja, pasang tenda lah, besok rame orang kataku gitu. 2 hari ini bakal banyak tamu. Jadi nggak isyarat lama ya, kemudian 2 hari ambulan pulang. Isyarat ya teh ya. Iya, Jadi, cuma abang ini amanat udah semua saya sampaikan ya. Dia bilang, Suci makasih ya, kenapa? Iya, kata saya besok pulang itu urusin ibu. Besok karena itu rame tamu, urusin ibu. Urusinnya itu dalam artian sehat apa enggak gitu kan. Ternyata benar 2 hari kemudian ambulan pulang. udah tiada ya teh ya. Percaya nggak percaya, mungkin apa yang aku kasih amanat gitu ya dilakuin semua benar. Semua dikerjain. Terus Kalau misalkan teteh jalan ke pemakaman nih teh, ke kuburan, berarti banyak banget ya penghuni-penghuni di kuburan mah. Iya Pak. Cuman kan ada yang memang nampakin, ada yang memang enggak. Oke, siap teteh.